bangun tidur. Apakah anak-anak sudah semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Kepada anak-anak silakan duduk kembali. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak dapat membedakan keragaman cara berdoa setiap agama yang berbeda-beda. Yang kedua, anak-anak juga dapat mengetahui cara menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu berdasarkan contoh, nanti anak-anak dapat pengalaman ada perbedaan kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat materi pembelajaran kita pada minggu kemarin? Masih, Bu. Tentang apa, Zahra? Mengenal lambang-lambang Pancasila, Bu. Lambang-lambang Pancasila apa-apa saja? Rantai, padi dan kapas, kepala banteng, bintang, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk pelajaran tentang keberagaman. Coba anak-anak buka buku halaman 93, kan ada gambar di situ. Sekarang anak-anak tolong amati gambar yang ada pada buku, tuliskan dan ceritakan peristiwa yang terjadi di dalam buku tersebut. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah anak-anak sudah selesai mengamati gambar yang ada di buku? Setelah mengamati video yang ada pada buku, apakah anak-anak sudah menuliskan ceritanya? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menceritakannya ke depan atau menyimpulkannya ke depan? Kepada Zahra dipersilakan. Dapat disimpulkan dari gambar ini ada Filza sedang bangun tidur, kemudian dia mencuci kaki dan mukanya. Setelah itu menggosok gigi dan selanjutnya dia menjadi wangi. Tepuk tangan untuk Zahra. Setelah mengamati gambar yang ada di buku, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu keberagaman? Tidak, Bu. Keberagaman. Keberagaman ini adalah suatu kondisi yang ada di dalam masyarakat.
Kondisi yang ada di dalam masyarakat itu seperti yang pertama, yaitu adanya perbedaan. Apakah anak-anak tahu apa-apa saja perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat kita? Apa istilah? Perbedaan agama. Siapa tadi? Zahra, perbedaan suku. Nah, perbedaan apa lagi? Bangsa, Bu. Betul. Apa lagi? Ras. Ras dan Budaya, Bu. budaya atau adat istiadat. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti keberagaman itu apa? Sudah, Bu. Nah, jadi keberagaman adalah suatu kondisi yang ada di dalam masyarakat. Contohnya yaitu adanya perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu agama, suku, bangsa, ras, dan budaya atau adat istiadat. Apakah anak-anak tahu bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat? Zahira? Jangan membuang sampah sembarangan pada tempatnya. Apa lagi? Ina tahu? Tidak. Tolong menolong, Bu. Betul. Jadi cara kita menghargai perbedaannya itu, yang pertama kita harus saling tolong menolong. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak dapat mengamatinya secara langsung. Hai adik-adik, tahukah kalian kalau di Indonesia ini ada 6 agama loh? Nah, negara yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Indonesia, tidak hanya memiliki satu agama saja. Mau tahu apa aja dan bagaimana cara berdoa setiap agama? Yuk ikutin terus. Pertama, ada agama Islam. Cara berdoa agama Islam dengan menengadahkan tangan ke atas seperti ini ya. Selanjutnya ada agama Kristen atau bisa disebut dengan Protestan. Agama Kristen memiliki sikap berdoa dengan melipat tangan dan menaruhnya di depan dada. Kali ini ada agama Katolik. Cara beribadahnya seperti ini. Kalau ini cara beribadah orang Hindu. Cara beribadah orang Hindu dengan bersipu dan tangan berada di dahi. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya ada agama Buddha adik-adik. Berbeda dengan Hindu, kalau Buddha cara berdoanya menggunakan dupa dan berdiri seperti ini ya. Nah, yang terakhir ada agama Konghucu. Nah, cara berdoanya hampir sama dengan Buddha, yaitu menggunakan dupa. Hanya saja
dan bergizi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa makanan kesukaanmu? Apakah teman-teman dan keluargamu memiliki makanan kesukaan yang sama? Tentu saja mereka pasti memiliki makanan yang berbeda-beda kesukaannya. Itulah yang disebut dengan keragaman makanan kesukaan. Kita lihat di sini contohnya Edo suka
Nah, setelah Ibu menampilkan video, apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara berdoa dan menghargai perbedaan setiap manusia yang berbeda-beda? Sudah, Bu. Nah, sekarang kan tadi udah Ibu bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Sekarang anak-anak Ibu mohon diisi di sini catat informasi apa saja yang kalian dapat saat Ibu menampilkan video tentang cara menghargai perbedaan, tentang cara berdoa setiap umat manusia yang berbeda-beda agama. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Apakah anak-anak sudah mengerti dengan tugasnya? Sudah, Bu. Zahra? Belum, Bu. Nah, kan tadi Ibu sudah menampilkan video bagaimana cara menghargai perbedaan. Nah, bagaimana cara orang-orang yang berbeda agama melaksanakan Berdoa. bagaimana cara berdoa yang berbeda-beda agama. Ibu kasih waktunya 10 menit. Nah, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan jawabannya? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kepada Isra dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan soal yang telah diberikan, yaitu yang pertama ada agama Islam. Agama Islam itu berdoanya seperti ini. Yang kedua ada agama Kristen. Agama Kristen itu berdoanya seperti ini. Yang ketiga ada agama Hindu. Agama Hindu itu berdoanya seperti ini. Dia tangannya kita ada rekening. Yang keempat ada agama Buddha. Agama Buddha itu kayak gini. Tapi nggak sesuai dengan agama Islam. Agama Islam kan kayak gini, kalau agama Buddha kayak gini. Tapi ada yang mereka pegang kayak agama Katolik. Agama Katolik juga kayak gitu. Tapi agama Katolik itu ditingkat sedikit. Yang ketiga itu cara menghargai perbedaan itu kita sesama teman saling tolong
adat, suku, bangsa, kan itu semua berbeda-beda, Bu. Jadi meskipun berbeda-beda, tetapi kita itu tetap satu. Dan kita harus tolong menolong, saling menghormati, dan juga saling menyayangi. Begitu. Terima kasih Zahira. Apakah masih ada yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu, Lanjut pada Islam. dapat saya simpulkan bahwa pelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan, Bu, karena Ibu sudah menulis materi yang tidak kami tadi kami. Nah, itu walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Terima kasih kepada Islam ya. Nah, sekarang Ibu dapat menilai bagaimana proses pembelajaran anak-anak pada hari ini. Ada yang aktif dan masih ada yang canggung atau yang kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Ibu, dulu deh. Ya.